Sudah sering kita dengar, kita baca kisahnya bahwa Umar sering memikul sendiri bahan bantuan yang harus diberikan kepada kaum muslimin yang sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah kita terima, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik itu ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Harapan kita, ibadah yang kita lakukan ini seluruhnya nanti diterima oleh Allah dan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua yang kelak bisa kita dapatkan pahalanya nanti di sisi Allah pada yaumil akhir. Salawat dan salam mari ya senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua tata cara beribadah kepada Allah yang benar. Hanya dengan mengikuti tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Amin. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan sedikit tentang tarikh atau sejarah Islam, sejarah para sahabat Rasulullah, yang dalam hal ini pada kesempatan sore ini akan kami sampaikan sejarah dari sahabat Umar bin Khattab, salah satu sahabat besar Rasulullah yang kemudian juga menjadi khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin, kita semua sudah sangat mengenal siapa yang namanya Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab waktu mudanya, ya, kalau mau dilihat kelahirannya, Umar bin Khattab itu lahir kira-kira 13 tahun setelah Rasulullah lahir. Dan di masa mudanya, beliau termasuk orang yang menentang dengan keras dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun atas doa Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam kira-kira 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Jadi tidak terlalu lama, 2 pendekar Quraisy itu yang dulunya kafir dan menentang syiar Islam, akhirnya justru menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah unik yang telah ditorehkan oleh Umar bin Khattab. Nah, salah satunya akan kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah yang kedua. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Beliau sejak awal sudah diberikan gelar oleh Rasulullah Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan Rasulullah juga sangat mempercayai Umar bin Khattab ini. Suatu saat Umar bin Khattab sedang melakukan, ya kalau sekarang banyak orang yang mengatakan istilahnya adalah belusukan gitu ya. Umar bin Khattab memang senang sekali melakukan semacam itu, belusukan ke kota-kota dan ke pinggiran kota Madinah untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan
rakyatnya, bagaimana keadaan kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kehidupan mereka dan sebagainya. Sudah sering kita dengar, kita baca kisahnya bahwa Umar sering memikul sendiri bahan bantuan yang harus diberikan kepada kaum muslimin yang sengsara. Nah, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan kisah Umar bin Khattab ketika suatu malam beliau berjalan-jalan menyusuri kota Madinah sendirian. Maka satu saat tibalah dia di sebuah rumah. Di situ diceritakan bahwa rumah itu terbuat dari bulu. Barangkali maksudnya dilapisi dengan kulit binatang dan sebagainya. Ketika Umar sampai di depan rumah itu, dia melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan rumah. Maka ditanyalah dia oleh Umar bin Khattab, "Siapakah kau?" Laki-laki itu menjawab, "Saya orang dari pedalaman yang datang ke kota ini untuk bisa bertemu dengan Amirul Mukminin dan saya akan minta bantuan." Kemudian Umar bertanya lagi, "Siapa itu yang merintih di dalam rumahmu itu?" "Oh, itu adalah suara rintihan istriku yang akan segera melahirkan bayinya." Kemudian ditanya lagi oleh Umar, "Siapa yang mendampingi?" Nah, si laki-laki itu menjawab, "Tidak ada yang mendampingi." Umar bin Khattab kaget sekali. Maka kemudian beliau segera bergegas pulang dan menemui istrinya Ummi Kalsum. Kemudian dia bicara dengan Ummi Kalsum, "Wahai istriku, maukah kamu mendapatkan pahala dari Allah?" Istri yang solihah tentu saja terus menjawab, "Tentu mau, wahai suamiku." "Apa itu?" "Mari ikut saya, kita akan berjalan keluar kota. Namun, tolong, yang di luar ini nanti adalah seorang wanita yang akan melahirkan, tetapi tidak ada pendampingnya sama sekali. Maka, tolong bawakan untuk dia semua kebutuhan orang yang akan melahirkan." Maka kemudian Ummi Kalsum menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang akan melahirkan, baik itu berupa kain, kemudian obat-obatan, kemudian juga dibawakan makanan serta periuk untuk menanak makanan. Setelah semuanya komplit, Umar bin Khattab kemudian mengajak istrinya keluar dari rumahnya. "Mari ikuti saya, kita berjalan menuju rumah orang yang saya maksud itu." Maka berjalanlah keduanya di dalam gelap. Umar bin Khattab membawa periuk dengan segala perlengkapannya, dan istrinya membawa perlengkapan untuk menolong orang yang akan melahirkan. Akhirnya sampailah keduanya di rumah yang dimaksud, dan laki-laki yang ditemui Umar tadi masih berada di depan rumah. Nah, kemudian Umar minta izin untuk istrinya agar bisa masuk ke dalam rumah itu, dan dipersilahkan masuk. Maka kemudian Ummi Kalsum masuk ke dalam rumah itu dan merawat istri orang laki-laki tadi. Tidak berapa lama, selama si Ummi Kalsum berada di dalam ini, Umar bin Khattab duduk berdua dengan suami dari ibu yang akan melahirkan itu di luar rumah. Nah, tidak berapa lama kemudian, istri Umar bin Khattab itu kemudian berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepada teman bicaramu itu bahwa anaknya sudah lahir dengan selamat dan laki-laki." Si laki-laki yang sedang ngobrol dengan Umar bin Khattab itu sangat terkejut, kaget sekali. Dia tidak menduga sama sekali bahwa yang ada di sampingnya itu adalah Amirul Mukminin itu sendiri. Dan yang menolong istrinya melahirkan adalah istri Amirul Mukminin sendiri. Betapa kagetnya dan betapa dia menjadi sangat gusar. Maka kemudian laki-laki itu mundur dari tempat duduknya dan agak menjauh dari Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab mengatakan, "Tetaplah kamu duduk di tempatmu." Ya. Ketika mereka berdua mengobrol itu, Umar
sambil menanak makanan yang dibawa dari rumah tadi, dibantu oleh si laki-laki yang dari luar kota itu tadi. Nah, beberapa lama kemudian masakan pun sudah matang, dan istri Umar bin Khattab keluar dari rumah itu. Maka kemudian Umar memberikan periuk yang sudah berisi makanan masak itu kepada istrinya dan mengatakan, suruh ibu yang barusan melahirkan itu makan sekenyang-kenyangnya. Nah, tidak berapa lama kemudian selesailah istri orang yang barusan melahirkan itu tadi, dan Ummi Kalsum membawakan periuk itu keluar. Diambil lagi oleh Umar bin Khattab dan diberikan kepada laki-laki tadi. Silahkan, sekarang kamu makan. Makanlah kamu juga sampai kenyang, karena saya tahu kamu semalaman ini begadang dan pasti kamu lelah dan lapar. Makanlah, tidak usah sungkan-sungkan. Maka lelaki itu kemudian makan juga. Nah, itu salah satu episode yang dilakukan Umar ketika beliau menolong seorang yang sama sekali tidak dikenal, seorang yang sama sekali belum pernah ketemu. Beliau jalan-jalan keluar kota dan akhirnya menemukan peristiwa itu. Dan kita tahu Umar bin Khattab keluar itu hanya sendiri, berdua aja dengan istrinya ketika sudah dia pulang mengambil istrinya. Tidak perlu membawa wartawan, tidak perlu membawa siapa-siapa, karena memang dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan dengan ikhlas, tanpa perlu harus dicatat oleh siapapun. Tetapi ternyata sejarah tetap mencatat ini, dan cerita ini sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa mengingatkan kepada diri kita semua, sebagai seorang pemimpin, mestinya kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan ihsan, perbuatan-perbuatan yang baik, tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Semuanya hanya diniatkan untuk Allah semata. Mudah-mudahan bisa mengingatkan diri pribadi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.